Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuannya sebelumnya yang telah membahas mengenai strategi produk, dan sekarang saya akan melanjutkan materinya lagi, masih dengan materi yang sama tetapi dengan bahasan yang berbeda. Nah, di pertemuan ke-12 telah dijelaskan mengenai bagaimana sih lini produk. Nah, sekarang saya akan mengingat sedikit saja apakah itu produk. Sebenarnya produk itu sesuatu yang ditawarkan ke pasar yang dapat memberikan kepuasan atas kebutuhan konsumen. Jadi berwujud ya. Jadi produk itu ada wujudnya. Meskipun ada dua bagian, ada dua macam, yaitu produk yang berwujud dan yang tidak berwujud. Tetapi produk yang bisa kita lihat itu adalah produk yang berwujud, dan yang tidak bisa kita lihat itu yang tidak berwujud. Contohnya adalah jasa. Contohnya misalkan jasa asuransi, jasa perbankan, jasa layanan antar makanan, itu termasuk jasa. Meskipun kalau produknya itu berwujud, tapi jasanya itu tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Kemudian erat hubungannya dengan produk itu adalah merek. Jadi produk dan merek menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena merek ini menjadi bagian yang penting. Kenapa bagian penting? Karena kalau tidak ada merek, orang tidak akan bisa mengingat apapun atas suatu produk. Berbeda ketika kita udah tahu mereknya, kita bisa sebut. Misalkan merek Miyako, misalkan Tupperware. Nah, itu ada mereknya. Dan hampir diyakini bahwa merek menunjukkan kualitas daripada barang maupun jasa. Jadi merek itu menunjukkan. Misalkan sepatu nih, ada sepatu yang harganya murah sampai harganya yang paling mahal. Nah, dari harga itu bisa kita lihat pasti mereknya berbeda. Tidak mungkin Adidas asli itu harganya sama dengan Adidas palsu. Pasti yang kualitas lebih rendah itu pasti harganya juga lebih rendah. Kemudian klasifikasi yang dilihat dari barang konsumen yang pertama adalah produk convenience good. Biasanya dibeli dalam jumlah yang kecil, sering dengan keputusan sesaat, dan untuk proses pembeliannya konsumen tidak perlu mengeluarkan upaya yang berat. Contohnya adalah barang-barang yang bukan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan kita butuh snack, harganya 1.000-2.000, misalkan Cheetos. Kita beli, misalkan kita di warung, kita tujuannya membeli beras nih, tapi ketika ngeliat snack itu kita membelinya. Kita belinya hanya satu saja. Kenapa? Karena itu memang hanya keinginan sesaat saja. Kemudian shopping, di mana proses pembeliannya oleh konsumen membutuhkan perbandingan meliputi kecocokan, kualitas, harga, dan model. Contohnya adalah misalkan ketika kita beli mobil atau kita beli rumah, kita pasti akan bandingin nih mobil, bagaimana kualitasnya, berapa harganya, modelnya seperti apa, cocok nggak. Kemudian contoh lain adalah baju, celana, sepatu, dan sebagainya. Pokoknya yang berwujud barang itu membutuhkan perbandingan. Kemudian specialty goods, barang seperti ini mempunyai karakter tertentu sehingga membuat konsumen mau mencari dan mengorbankan waktu atau melakukan upaya untuk membelinya. Jadi barang yang memang spesial. Contohnya adalah kemarin McD BTS. Dia adalah salah satu contoh barang yang keluar di special edition. Jadi orang-orang memiliki upaya atau effort yang tinggi untuk membeli barang tersebut. Kemudian unsourced good, yaitu konsumen sesungguhnya tidak menyadari akan beli barang seperti ini, akan tetapi bila mana ditemukan baru disadari bahwa barang seperti itu tidak dibutuhkan. Misalkan kita beli yang tanpa terpikirkan,
Misalkan memang ada iklan yang menarik nih, asal masukin saja, asal beli saja. Tapi ketika sampai di rumah kita berpikir, oh ternyata saya tidak membutuhkan barang ini nih, ngapain saya beli barang ini. Nah jadi sesuatu yang memang tidak kita sadari tetapi hanya keinginan sesaat saja. Kemudian, klasifikasi berdasarkan orientasi konsumen. Orientasi konsumen dalam beli produk berbeda dengan produsen, yakni yang pertama, besarnya upaya yang dihabiskan untuk melaksanakan pembelian, kemudian ada tingkat resiko, keterlibatan, dan rentang daur hidup produk. Jadi konsumen itu membeli produk itu orientasi berbeda-beda. Yang pertama adalah tingkat resikonya. Ketika aku beli barang murah, bagaimana resikonya? Berarti barangnya cepat rusak, kualitasnya buruk. Ketika aku membeli dengan produk yang mahal, pasti dalam pikirannya kualitasnya bagus meskipun belum tentu barang yang mahal itu akan awet, tergantung dari pemakaiannya. Kemudian tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan yang di sini adalah tingkat keterlibatan pikirannya dan keinginannya apakah sesuai. Kemudian rentang daur hidup produk. Nah, apakah produk ini akan bertahan lama? Misalkan produk yang hanya keluar ketika tren aja. Nah, ketika tidak produk itu sudah tidak tren, maka produk itu tidak mempunyai lifetime lagi, tidak mempunyai kehidupan lagi. Kemudian klasifikasi produk berdasarkan rentang hidupnya ada durable, non-durable, dan disposable. Sehabis pakai menghasilkan sisa yang harus dibuang. Jadi berdurasi. Misalkan ada kadaluarsanya, misalkan makanan pasti ada expirednya kapan. Kemudian ada barang yang tidak ada expirednya, contohnya televisi itu kan sampai rusak ya, tidak ada dituliskan hanya dipakai sampai bulan Oktober 2021. Tapi kalau makanan pasti ada. Kemudian disposable, habis pakai menghasilkan sisa yang harus dibuang. Contohnya apa? Contohnya misalkan sayuran nih, pasti tidak semua dari sayuran pasti kita buang, ada kita buang sisa gagangnya atau sisiknya atau seperti apa. Nah itu ada yang kita buang. Itu saya akan membahas mengenai merek. Jadi merek itu adalah nilai tambah yang terjadi kepada produk sebagai akibat investasi merek dalam pemasaran. Jadi merek itu mempunyai nilai plus suatu barang. Jika tidak ada mereknya maka dia tidak mempunyai nilai plus. Contohnya adalah sekarang pertemuan kemarin yang telah dijelaskan adalah masker ya. Ada masker yang ada mereknya dan ada masker yang tidak ada mereknya. Ketika seseorang beli masker yang tidak ada mereknya, misalkan dicocok nih sama masker tersebut. Kemudian dia ingin melakukan pembelian ulang tapi dia bingung mereknya apa yang ingin saya beli ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, aset yang mewakili nilai yang diciptakan oleh hubungan antara merek dan pelanggan sepanjang masa. Jadi ada merek itu sebagai aset dari perusahaan yang memiliki nilai tersendiri benak konsumen. Kemudian pemberian merek. Kemarin sudah jelaskan juga mengenai co-branding. Jadi merek bersama, fitur untuk dua atau lebih perusahaan terhadap merek tertentu. Kemudian ada perluasan merek, yaitu merek bertindak sebagai payung untuk produk baru. Jadi sebenarnya sudah ada merek nih, tapi dia mempunyai perluasan produk. Jadi ada perluasan produk dari merek tersebut. Contohnya adalah misalkan MNC tidak hanya ada MNC TV, tetapi dia punya perluasan produk. Dia ada MNC bank, ada MNC asuransi, kemudian ada MNC untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, jadi dia khusus tidak hanya untuk di dunia pertelevisian saja. Kemudian alternatif strategik dalam pemasaran internasional. Yang pertama adalah perluasan, yaitu menawarkan produk yang tidak berubah antara di pasar luar dengan yang di dalam negeri. Jadi ada perluasan pasar. Contohnya adalah misalkan sepeda motor yang kita pakai sehari-hari. Itu sebenarnya bukan merek Indonesia punya. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki. Itu adalah merek motor dari Jepang. Tapi apa? Dia melakukan perluasan
merek tidak hanya dijual di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Itulah kenapa Jepang terkenal dengan negara maju, karena merek-merek sepeda motor dan merek kendaraannya memang bagus dan digunakan hampir di seluruh dunia. Kemudian adaptasi yaitu merubah unsur rancangan, fungsi dan kepakan menurut kebutuhan negara yang berbeda. Jadi diadaptasi sesuai dengan kultur atau budaya dari negara tujuannya. Misalkan McDonald, KFC, Pizza Hut itu bukan produk asli Indonesia, itu produk dari luar negeri tetapi disesuaikan. Misalkan ada nggak di luar negeri McD pakai nasi sama ayam, pakai nasi uduk? Tidak ada. Adanya ya hanya di McD Indonesia. Kenapa? Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kenapa? Belum tentu makanan asli luar negeri itu diterima di Indonesia. Jadi harus disesuaikan dengan cita rasa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu penciptaan, yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar dunia. Jadi dia mengcreate lagi, membuat barang yang benar-benar baru yang bisa diterima di seluruh dunia. Contohnya adalah alat elektronik. Misalkan Samsung, iPhone, itu adalah salah satu contoh merek yang memang bisa diterima di seluruh dunia, bisa dipakai di seluruh dunia, tidak hanya untuk tertentu saja, kawasan tertentu saja seperti kemudian yaitu 4 strategi yang dapat dipilih oleh pemasar guna memasuki pasar global. Yang pertama ada yang namanya dual extension, yaitu perusahaan memperkenalkan produk yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Jadi produk itu tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian yang kedua, perluasan produk dan mengadopsi komunikasi, yaitu perusahaan menyadari adanya masalah persepsi sehingga perlu mengadaptasi pola komunikasi di pasar global. Contohnya misalkan Coca-Cola, dia pasti punya tagline tersendiri, mungkin berbeda ya yang di dalam negeri yang dia buat, grade-nya dalam negeri dengan yang dia jual di Indonesia. Kemudian dual komunikasi, yaitu perusahaan diorganisir secara desentralisasi sehingga setiap perwakilan dapat mengambil inisiatif kebijakan di pasar global. Jadi dia punya kantor cabang nih, misalkan Honda, dia ada di Indonesia, pasti dia buka pabrik juga di Indonesia. Kemudian inovasi produk, yaitu produk inti barang yang dijual tidak mengalami perubahan, akan tetapi materialnya bisa diubah untuk memenuhi tuntutan permintaan dengan harga yang lebih murah. Jadi ada inovasi dari barang tersebut. Kenapa? Karena dia jual dengan harga yang murah tetapi materialnya berbeda. Contohnya misalkan ada sepeda motor, misalkan ada merek Honda mengeluarkan Scoopy, kemudian dia mengeluarkan Genio yang tipenya hampir sama, bentuknya juga hampir sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Tetapi apa? Ada yang dirubah. Kenapa dia bisa murah? Berarti ada produk inti yang dia rubah sehingga dia bisa jual dengan harga yang lebih murah. Kemudian tahapan dari perusahaan. Yang pertama ada cave dweller, yaitu produk baru diluncurkan ke pasar internasional untuk mengadopsi kelebihan produksi. Jadi ada suatu produk yang memang di launching ke pasar internasional, tetapi untuk mengadopsi dari kelebihan produk yang sudah ada di dalam negeri. Kemudian yang kedua ada naif nasionalis, yaitu perusahaan mengenali kesempatan pertumbuhan di luar pasar domestik. Sebenarnya dia tahu nih ada pasar lebih luas di luar negeri, tetapi memang dia harus mempelajari dulu bagaimana karakteristiknya, kultur budaya di negara tujuannya, apakah bisa menerima produknya atau tidak. Kemudian sensitif global, yaitu perusahaan memandang dunia sebagai pasar yang kompetitif. Jadi dia memandang perusahaan ini mempunyai strategi yang lebih panjang. Jadi dia menganggap bahwa barang yang dia jual itu mempunyai lifestyle atau life cycle produk itu yang lebih panjang. Kemudian faktor yang mempengaruhi strategi produk dan komunikasi, ada produk, ada pasar, dan adaptasi biaya.
Kemudian tindakan perusahaan yang berhasil dalam pengembangan produk baru yang pertama yaitu mengejar kesempatan di bidang yang unggul di pasar global. Jadi dunia itu sebenarnya adalah market pasar yang luas dan sangat potensial. Jadi bagaimana perusahaan bisa memanfaatkannya sehingga dia bisa memiliki keunggulan yang bagus di pasar global. Yang kedua, fokus hanya pada satu atau sedikit bisnis saja. Dia punya kekuatan untuk memperluas lini bisnisnya, tetapi dia hanya fokus pada satu atau sedikit bisnis saja. Misalkan, kata saya kasih contoh, Tupperware nih, dia hanya khusus menjual alat-alat minum atau alat-alat makan. Dia belum masuk ke ranah makanan, misalkan seperti itu. Contoh yang lain, misalkan yang merambah ke dunia lain dengan tidak fokus, misalkan Wings, dia sebenarnya produknya sabun, tetapi dia tidak bisa fokus pada satu produk. Akhirnya dia membuatnya namanya Wings Food. Kemudian keterlibatan manajer senior. Jadi sangat diperlukan manajer senior terlibat dalam pembuatan keberhasilan produk di pasar global. Kemudian kemampuan menarik dan pertahankan karyawan yang terbaik. Perusahaan yang bagus, perusahaan yang besar pasti menganggap karyawan itu sebagai aset. Contohnya adalah Google. Dia memberikan treatment yang terbaik untuk karyawannya dari segi fasilitas, dari segi gaji dan lain-lainnya. Bagaimana apa yang dia berikan ke karyawan, dia berpikir karyawan juga akan memberikan lebih kepada perusahaan. Kemudian memahami pentingnya ketepatan membawa produk ke pasar. Jadi seberapa penting sih produk itu memang dibawa ke pasar. Kemudian mengevaluasi potensi produk baru. Jadi seberapa besar pasar produk untuk masing-masing tingkat harga. Jadi ada produk yang memang sebelum kita launching kita harus memikirkan harga ini berada di kisaran berapa. Contohnya cocoknya untuk segmentasi pasarnya seperti apa. Kemudian seperti apa daya saing perusahaan untuk masing-masing aktivitas perusahaan. Yang ketiga, dapatkah dipasarkan produk sesuai dengan struktur yang ada? Bisa nggak produk ini dipasarkan di pasar dengan sesuai dengan produk yang kita jual saja, tidak kita ubah sedikit pun. Misalkan yang mau jual di pasar internasional dari negara aslinya tidak diubah, misalkan sabun dengan kandungan yang sama, tetapi made in-nya biasanya made in luar negeri. Ada beberapa produk Unilever yang made in-nya misalkan kayak contohnya Pantene, ada sampo yang namanya Pantene, dia bukan produk asli Indonesia. Ada beberapa produknya memang diproduksi di luar negeri tetapi memang disesuaikan di Indonesia tanpa mengubah isinya, karena dia menganggap bahwa sampo ini memang tidak perlu disesuaikan dengan kultur budaya di Indonesia. Kemudian apakah perencanaan strategis perusahaan produk ini harus kita pikirkan sudah sesuai belum dengan rencana strategis yang dibikin oleh perusahaan. Oke, demikian jelas untuk strategi produk sudah lebih matang ya, karena kita bahas di pertemuan ke-12 dan ke-13. Seperti biasa silahkan nanti dibuat resumenya dan diupload untuk pertemuan upload di minggu tenang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Demikian pertemuan pada malam hari ini, saya cukupkan sekian, terima kasih. Selamat